Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Mau diperiksa sebagai korban. Ada bukti yang dibawa. Enggak, ini banyak kita bawa bukti. Pemirsa Silet RCTI, sebagai kepala rumah tangga yang juga merupakan publik figur ternama, bagi Denny Sumargo, permasalahannya dengan DJ Ferny Hassan bukan hanya sekedar kepentingan pribadi semata. Itulah yang membuat pria yang akrab disapa Densu tersebut membawanya ke ranah hukum sebagai edukasi untuk banyak orang, terutama yang mungkin mengalami nasib seperti dirinya. Ditemani oleh kuasa hukumnya pada Kamis 7 September 2023 kemarin, Densu pun datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ferny. Pada kesempatan itu, Densu juga membawa bukti-bukti yang akan memperkuat laporannya. Lantas, benarkah kedatangan Denny Sumargo sekaligus membuktikan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jalur hukum atas kasusnya dengan Ferny? Tadi kita ditanya 23 pertanyaan, terus mengenai kronologi, terus juga yang terkait apa saja, beserta dengan barang bukti apa, semuanya sih lengkap ya. Dan kita juga lampirkan bukti-bukti ya yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian gitu ya secara hukum. Ya, sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya ini kan orang pintar. Pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, udah gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan gitu, dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya, itu kita luruskan secara hukum. Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Ya, bukan rahasia bahwa permasalahan Densu dengan Ferny sudah bergulir bertahun-tahun lamanya. Lelah karena kini kembali diungkit kembali, Densu memilih melaporkan ke polisi sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum. Yang mengejutkan, Densu pun turut mengungkap bahwa ia sempat mendapat berbagai teror. Semakin tak jelas kemana akan berujung. Apalagi kini dia telah memiliki keluarga. Densu memilih untuk bersikap tegas, sehingga permasalahannya dengan Ferny bisa diproses secara hukum. Lalu seperti apa tanggapan Densu jika pihak Ferny mengajak untuk berdamai, yang mungkin juga meminta untuk menghentikan laporan polisinya? Kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali.
diteror segala macam. Saya mengalami teror dulu kan berapa kali, diteror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah, kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Dulu saya pernah ada orang ngaku-ngaku lah di depan kosan saya, terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya pernah. Ya si VH itu pelapor. Tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anak yang dia bilang, anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan. Nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum, diselesaikan dengan baik, jadi edukasi yang bagus. Apakah pernah saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa begitu loh? Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Nah, ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Mengenai perseteruan antara Ferni Hasan dengan Denny Sumargo, menurut saya daripada saling serang, saling sindir, kemudian perang komentar di media sosial, memang sebaiknya segera dilaporkan ke polisi apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya gitu. Saya mengapresiasi Denny Sumargo melaporkan ini ke polisi ketimbang berlarut-larut di media sosial. Karena apa yang dikatakan oleh Ferni Hasan di media sosial adalah benar menurut Ferni Hasan. Demikian juga sebaliknya apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo di media sosial adalah benar menurut Denny Sumargo. Nah, kan diperlukan titik temu di mana harus bertemunya. Ya sudah, laporkan ke polisi, nanti diuji siapa yang memulai, siapa yang melakukan pencemaran nama baik, dan memang secara aturan seperti itu. Siapa yang merasa nama baiknya dicemarkan, dia sendirilah yang datang melaporkan ke polisi. Tak ingin permasalahan semakin berlarut, selain membawa permasalahan ke jalur hukum, Denny Sumargo juga mengaku siap jika memang pihak Ferni Hasan menginginkan tes DNA kedua, yang kabarnya akan dilakukan di sebuah laboratorium rumah sakit di Singapura. Terkait hal itu, Dr. Richard Lee sebagai sahabat memberikan tanggapan bahwa Densu tidak ada kewajiban untuk melakukannya, karena tes DNA yang pertama sudah dilakukan oleh instansi yang sangat kompeten, sehingga tidak mungkin hasilnya salah, apalagi ada kecurangan. Udah, saya kan ngomongin, kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton, katanya ngajak untuk duduk bareng, membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo. Mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat Denny Sumargo. Bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA.
Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan? Memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya, ada Iya, tes nggak perlu. DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu, dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalitan daripada tes DNA ini, dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan dong. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak, udah di situ aja. Gue kan dari gue pribadi nggak ada berkeberatan. Gue bilang dari tes DNA pertama, kalau anak saya tanggung jawab. Kalau bukan, jangan kau paksa saya jadi bapak. Tapi yang jelas kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Kalau Kenapa? aku ya. Kenapa? Karena Kenapa? menurutku tes DNA yang pertama itu sudah valid dan jelas. Nggak mungkin itu palsu, nggak mungkin itu dimanipulasi. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Untuk apa? Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Untuk apa? Saya cuma bisa sampaikan bahwa tes DNA itu sulit banget untuk didapat ya. Persentase kesalahannya itu kecil banget, 0,01% mungkin ya. Tapi yang jelas itu pertanggungjawabannya itu besar banget untuk tes DNA. Nggak semua lab, nggak semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Waktu itu perjanjiannya kan dia milih ini rumah sakit yang dia pilih. Terus saya bilang, oke, salah satu rumah sakit. Saya maunya salah satu rumah sakit. Dia bilang kesini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya aku mau tes lagi, boleh dong. Aku bilang gitu. Yang kedua, boleh. Saya tidak mencari materi. Yang saya cari adalah pengakuan. Yang saya cari adalah pengakuan. Apa yang dilakukan oleh Ferni Hasan bagi Denny Sumargo seolah membuka luka lama yang sangat perih. Masih teringat jelas di benaknya saat kasus pertama kali mencuat, ia mengalami fitnahan dan hujatan dari banyak pihak. Satu yang membuatnya sangat hancur adalah saat melihat rapuhnya sang mama tercinta. Kala itu, Densu bahkan sampai mengumpulkan setiap berita yang menyudutkan dirinya sambil berdoa kepada Tuhan untuk mengembalikan kehormatan sang mama. Lu bayangin waktu gue difitnah, setiap malam gue kumpulin clippingnya. Istri gue lihat tuh, kata-kata di mana gue disudutkan. Every night gue print, and I say to God, Tuhan, kalau Tuhan ada, lihat Denny ya Tuhan. Denny kumpulin nih setiap fitnah ini. Kembalikan kehormatan mama saya Tuhan. Every night for almost 7 years. Kembalikan kehormatan mama saya Tuhan. Every night for almost 7 years. Yang gue pengen kasih ke orang, gue pernah mengalami kesalahan, gue perbaiki. Gue pernah melakukan kesalahan, gue berubah. Gue, gue ingin memperbaiki semua hal yang gue lakukan supaya gue bisa jadi laki-laki sejati yang lebih baik. Pada saat itu sebenarnya kan mama mau lapor, karena ini kan sudah pencemaran nama baik. Nah, kita bisa pidana dan perdata, 2 masuk. Nah, tapi saya sebagai seorang ibu, single mom, anaknya kan dari suami satu masih kecil juga. Saya berpikir karena saya otak sehat, kasihan kalau saya tuntut dia, bagaimana? Mungkin ada keluarga tapi tidak seperti ibu kandung sendiri. Saya maafkan karena Tuhan pun memaafkan umatnya. Tapi dia bikin lagi ulah, jadi kali ini udah nggak boleh. Sudah harus lapor, harus lapor. Di tengah kasusnya yang semakin bergulir panas, bagi Denny Sumargo selain sang mama, ia harus menjaga perasaan wanita penting lain dalam kehidupannya, yakni istri tercinta Olivia Alan. Meski diterpa gonjang-ganjing, namun mereka tetap menjalani rumah tangga dengan penuh keharmonisan. Seperti halnya terlihat saat Densu dan Olive berbincang dengan Nikta Gina terkait suka duka pernikahan mereka.
Mulai dari awal perkenalan, alasan yakin dengan Densu, dan juga berbagai hal menarik lain yang sebelumnya mungkin banyak orang belum tahu, termasuk soal gaji bulanan Densu dari sang istri. Jadi kita kenalnya itu dikenalin teman waktu itu. Oke. Iya kan? Kenalin Iya, teman. temennya Ci Olive apa temennya Pak Denny? Sama, dua-duanya teman. Oh, sama-sama teman. Niat awalnya emang dicomblangin atau enggak kenalan aja? Iya kayak temen nyumblangin temen, Oh, gue punya teman nyumblangin. kenalin, tapi abis itu juga nggak ketemu. Tapi lu tau gak begitu kenal sama dia, nih orang penjahat. Bisa Denny Sumargo. Iya gitu, track recordnya kan. Aku nggak tahu dia siapa. Serius? Serius? Karena aku nggak tinggal. Gue digaji kan 10 Iya. juta. Iya. Nah gaji gue Per hari? 4,5 juta enggak per bulan. lah kan 4,5 juta oke, 4,5 juta. Yang dipakai untuk makan, beli pulsa dan lain-lain dong. Kan berkurang Pak, Iya. tiap hari kan. Iya. Lama-lama kan habis gitu kan. Kamu tuh jangan Jadi ketika kamu bisa diam. Jadi lama-lama habis. Nah, ketika habis ya mau nggak mau kan gue suruh ke Ci Olive ya. Nah, kenapa bisa 10 juta gajinya masuk 4,5? Nah itu maksud saya. Jadi kemana sisanya? jadi begitu dia kirim, yang kamu butuh 10 juta nggak sih? Enggak sih, kayaknya 4,5 deh cukup dia kayak gitu. Jadi diambillah 6,5. Oh, jadi nawarin. 5,5. Iya, betul. Iya benar. 5,5. Kayak gini mau lu kasih duit. Jadi awalnya dia Ci Olive nawarin 10. Tapi setelah Gajinya dipikir- sebenarnya 10. Oh, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya lu 4,5 aja. Kejam juga, Pak. Jahat banget. Ya bonding baik-baik saja, istri juga terlihat sangat support banget. Cuman yang gue khawatirkan kan kita juga punya planning secara suami istri untuk kedepannya dan lain-lainnya, gue nggak usah sebut lah. Ya gue nggak mau terganggu aja gitu, karena gue sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab gitu loh. Dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up, saya harus nunjukin sikap. Karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah harus bisa tanggung jawab. Maupun di sini orang mungkin ngelihat saya, wah Mas Denny udah bener segala macam, bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.